Acara ini dipersembahkan oleh Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, potensi kerjasama program jaminan kesehatan nasional bagi mahasiswa dibahas antara Universitas Hasanuddin bersama Direktur BPJS Kesehatan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan Unhas untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan di lingkungan kampus Unhas. BPJS Kesehatan melakukan audiensi dengan Rektor Universitas Hasanuddin di lantai 8 Gedung Rektorat Unhas Tamalandrea, Makassar, Selasa 25 Maret 2025. Pertemuan ini membahas potensi kerjasama antara BPJS Kesehatan dan Unhas, terutama terkait program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN bagi mahasiswa. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan, Dr. Andi Afdal, juga Deputi Direksi Wilayah 9 BPJS Kesehatan, Dr. Rahmat Asri Ritonga. Rektor Unhas berharap agar kerjasama ini dapat meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh sivitas akademika Unhas, sehingga klinik di lingkungan kampus Unhas dapat dimaksimalkan untuk mendukung program JKN. BPJS merupakan salah satu asuransi kesehatan terbaik di dunia yang bertahan, survive, dan bisa membuat terobosan. Ya, sehingga hari ini pun sebenarnya beliau bukan audiensi, tapi kita sharing, sering menukar pikiran dan pendapat, dan saya lebih banyak belajar sebenarnya dari beliau. Dan hari ini sekaligus kita bersepakat untuk beberapa hal, untuk kita follow up sebenarnya yang sudah pernah kita bicarakan sebelumnya, mulai dari penguatan sistem asuransi kesehatan mahasiswa kita melalui optimalisasi efektivitas BPJS, ya, baik yang dipegang oleh dosen dan tendik maupun mahasiswa. Jadi nanti akan kita luncurkan, mudah-mudahan setelah Lebaran, kita luncurkan suatu paket khusus untuk kesehatan mahasiswa, program kesehatan mahasiswa yang kita kemas bersama, ya. Di dalamnya juga ada preventif, ya, yang sifatnya penting, ya, untuk mahasiswa, untuk kita bisa menjadi generasi yang lebih sehat, tapi tentu didukung oleh paket-paket atau program-program BPJS dan juga program Unhas Sehat. Sementara itu, Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum BPJS Kesehatan, Dr. Andi Afdal, menyampaikan data terbaru terkait cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Indonesia, di mana pengguna BPJS sudah mencapai 98,6%. Ia pun mengharapkan pertemuan ini dapat menjadi langkah awal yang baik dalam memperkuat sinergi antara BPJS Kesehatan dan Unhas, untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya di lingkungan kampus Unhas. Aminah Rahma Ahmad, Muhammad Syeful, Unhas TV. Pemirsa, Universitas Hasanuddin Makassar memperkuat posisi internasionalnya dengan menjalin kerjasama dengan University of Kaiserslautern, Jerman. Kerjasama ini membuka peluang bagi mahasiswa Unhas untuk mendapatkan ijazah ganda dan langsung bekerja di Jerman setelah lulus. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Universitas Hasanuddin Makassar menjalin kerjasama dengan Hochschule Kaiserslautern University of Applied Science Jerman yang dituangkan dalam penandatanganan Memorandum of Understanding di Gedung Rektorat Lantai 8 Kampus Unhas Tamalandrea, Senin 24 Maret 2025. Penandatanganan MOU ini dihadiri oleh Vice President for Internationalization University of Kaiserslautern dan disambut baik oleh Wakil Rektor Bidang Kemitraan Inovasi Kewirausahaan dan Bisnis Unhas, Profesor Dr. Engineering Adi Maulana Stenfield. Profesor Adi Maulana menjelaskan jika kerjasama itu merupakan program double degree untuk mahasiswa jenjang sarjana untuk kelas internasional, khususnya bagi mahasiswa ekonomi maupun teknik. Bukan hanya jenjang sarjana, program ini juga terbuka bagi mahasiswa magister. Sehingga kerjasama ini membuka peluang dan kesempatan besar bagi para mahasiswa Unhas yang tertarik untuk mengikuti program double degree, di mana mahasiswa yang lulus dari program ini akan mendapatkan ijazah Unhas dan ijazah University of Kaiserslautern dan berkesempatan untuk langsung bisa bekerja di Jerman. Nah, jadi hari ini Profesor Michael sebagai Vice Rector untuk International Partnership
itu datang khusus hanya untuk ke Unhas ya, untuk kemudian membicarakan kerjasama kita yang nantinya yang pertama itu adalah double degree, double degree untuk S1 dan S2. Nah, jadi untuk mahasiswa-mahasiswa terutama dari kelas internasional, terutama dari Fakultas Ekonomi, kemudian Fakultas Teknik, ya terutama teknik mesin, teknik elektro dan teknik sipil. Ini nanti kita akan membuka kerjasama double degree untuk S1 2 tahun di Unhas dan 1 tahun di Jerman dengan beasiswa berupa tuition fee-nya gratis, jadi tidak perlu membayar tuition fee dan kemudian mereka akan menyediakan akomodasi di sana dan mahasiswa hanya akan membayar living cost-nya begitu. Nah, jadi ini cukup menarik ya penawarannya. Kenapa? Karena mahasiswa juga bisa mendapatkan visa di sana, visa langsung bisa kerja di sana nantinya. Jadi setelah mereka bisa lulus, karena mereka juga mempunyai 2 sertifikat, 2 ijazah Unhas dan ijazah dari University of Kaiserslautern, maka mereka bisa langsung kerja di Jerman. Nah, ini yang sangat sulit untuk dicari sebenarnya, dan Unhas mendapatkan privilege langsung dari Kaiserslautern, University of Kaiserslautern untuk menjadi partner mereka ya. Vice President for Internationalization Hochschule Kaiserslautern, Profesor Michael menjelaskan jika pihaknya telah melakukan interview dengan sekitar 40 universitas yang ada di Indonesia dan Malaysia. Dan Universitas Hasanuddin kemudian menjadi sebagai satu-satunya partnership yang terpilih oleh University of Kaiserslautern, Jerman. So I was part of a delegation of the German Foreign Exchange program, and we visited Malaysia and Indonesia last year. We had a lot of interviews with, I think, 40 universities from both countries, and we did a matchmaking session, and Hasanuddin and the University of Applied Sciences of Kaiserslautern showed the best matches in program and in common goals. Okay, what is your hope for the future for collaboration with Hasanuddin University? We like to deepen our cooperation. We had a visit from Hasanuddin University last year. We already signed a memorandum of understanding, and now today we are starting our further programs, for example the double degrees, for example in mechanical engineering and bachelor and master, which I think gives the students from Hasanuddin University extremely good opportunities to get to know Germany, get a German degree, and show that they are able to work internationally. Mekanisme untuk double degree ini telah disepakati oleh kedua belah pihak, yang dimulai dari Fakultas Ekonomi dan Fakultas Teknik. Profesor Ade Maulana telah membahas secara detail dengan Profesor Michael dan sepakat untuk memulai program double degree ini di semester depan. Mahasiswa Unhas yang akan mengambil double degree ini akan menyelesaikan SKS sebanyak 90 hingga 120 SKS di Unhas, lalu kemudian akan mengambil 2 semester di University of Kaiserslautern di Jerman dan kembali ke Unhas untuk menyelesaikan tugas akhir dengan konsep joint supervision. Demikian pula halnya dengan pada level S2, mahasiswa Unhas akan menghabiskan 1 tahun di Unhas dan 6 bulan di Jerman. Keuntungan dari program double degree ini, mahasiswa akan mendapatkan 2 ijazah, yaitu dari Universitas Hasanuddin dan University of Kaiserslautern, di mana dengan ijazah ini akan mempermudah mereka untuk mencari kerja di Jerman. Zara Sabita Sucheng, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Kebersamaan dan silaturahmi dijalin pemerintah Kabupaten Sidenreng Rapang bersama Tripilar dengan menggelar buka puasa di Kota Makassar. Acara ini dihadiri berbagai kalangan, mulai dari tokoh masyarakat hingga akademisi berdarah Sidrap. Buka puasa bersama digelar Ikatan Kekerabatan Masyarakat Sidrap, Ikatan Sarjana Asal Sidrap, Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Sidrap, dan Pemerintah Kabupaten Sidrap di kediaman pengusaha asal Sidrap, Haji Hamzah, di Jalan Mongin Sidi, Baru Makassar, Selasa 25 Maret 2025. Sejumlah tokoh penting menghadiri kegiatan ini, diantaranya Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc, Wakil Rektor 1 Unhas, Profesor Dr. Gigi Muhammad Ruslin MKes, PhD SPBM Konsultan, dan juga Bupati Sidrap Syaharuddin Alrif. Rektor Unhas Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc menilai jika kegiatan buka puasa bersama ini semakin mempererat silaturahmi antar pihak. Malam ini ataukah setelah buka puasa saya merasa bangga dan juga berbahagia membersamai Bupati Sidrap yang
juga merupakan mahasiswa Unhas ya. Tapi sebenarnya saya datang di sini lebih karena sebagai saudara. Kita sangat dekat sejak dulu dan beliau adalah calon pemimpin bangsa yang lebih besar lagi. Dan kita berharap bahwa dengan terpilihnya beliau menjadi Bupati Sidrap bisa membawa Kabupaten Sidrap menjadi salah satu kabupaten terbaik di Indonesia. Karena kenapa? Beliau sudah punya pengalaman yang panjang, beliau punya jaringan yang luas, dan insya Allah Unhas akan selalu mensupport beliau. Sehingga kami bersilaturahmi pada hari ini merupakan kebahagiaan tersendiri karena juga dihadiri Ketua MWA yang merupakan Ketua Kerukunan Masyarakat Sidrap ya. Dan tentu saya juga adalah warga Sidrap juga ya, sehingga saya anak buahnya Pak Bupati, warganya Pak Bupati, tapi sekaligus bisa minta THR ke Pak Bupati. Ya. Sedangkan Bupati Sidrap Syahrudin Alrif menyebut jika acara ini menjadi ajang mempererat kebersamaan masyarakat Sidrap, baik yang tinggal di daerah maupun di perantauan. Saya bersyukur karena semua petinggi Unhas hadir, kan? Tentu kami sebagai pemerintah harus belajar sama cendekiawan dan ilmuwan. Nah, dari ilmunya lah kami akan implementasikan cara-cara berpemerintah yang baik. Dan tentu saya sebagai mahasiswa Unhas yang diberi amanah sebagai Bupati Sidrap, tentu saya tidak permalukan Unhas, kan? Pasti memberi yang terbaik untuk masyarakat Sidrap. Dan terutama kerjasama ke depan, Unhas punya vokasi di Sidrap, Unhas punya breeding ternak yang luas. Nah itu semua mau dimanfaatkan supaya bisa kita pakai untuk kesejahteraan masyarakat Sidrap. Nah, terakhir untuk Unhas ya bolehlah nanti kita kerjasama medianya. Ya. Menariknya tahun ini konsep acara dibuat lebih sederhana dibandingkan buka puasa sebelumnya yang biasa digelar di hotel. Kali ini acara berlangsung di rumah salah seorang tokoh masyarakat Sidrap. Dengan konsep yang lebih dekat dengan masyarakat ini, Syahrudin Alrif berharap akan muncul gagasan-gagasan baru untuk pembangunan Sidrap. Ia juga membuka ruang bagi tokoh masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan yang dapat diimplementasikan dalam kebijakan daerah. Rahmatia Rizka Fraja, Unhas TV. Sektor transportasi udara mulai mengalami peningkatan jumlah penumpang di mudik Lebaran 2025 ini. Maskapai penerbangan telah menyiapkan rute ekstra dan posko pelayanan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang. Penggerakan penumpang di bandara-bandara utama tanah air mengalami peningkatan yang signifikan di mudik Lebaran 2025. Di Makassar, Bandara Sultan Hasanuddin menjadi salah satu pusat kepadatan arus mudik, baik untuk kedatangan maupun keberangkatan. Maskapai penerbangan telah memperkirakan puncak arus mudik terjadi pada H-7 hingga hari Lebaran. Sementara arus balik diprediksi berlangsung dari hari Lebaran hingga pada H+7. Rute-rute padat seperti Balikpapan, Ternate, Jakarta, dan Denpasar sudah mengalami kepadatan penumpang dengan beberapa penerbangan yang nyaris penuh sejak 2 minggu terakhir. Dan untuk mengantisipasi kepadatan, sejumlah maskapai termasuk Garuda Indonesia telah menyiapkan rute tambahan dan posko pelayanan di bandara. Posko pelayanan ini berfungsi untuk membantu penumpang dalam proses check-in, informasi penerbangan, serta penanganan kendala teknis selama perjalanan. Menurut General Manager PT Garuda Indonesia Wilayah Makassar, kapasitas penerbangan menuju Makassar saat ini sudah hampir penuh untuk sejumlah rute. Jadi memang untuk mudik tahun 2025 ini dari Garuda Indonesia sendiri sudah menyiapkan beberapa rute khusus dari Makassar. Untuk kebanyakan sih memang kalau untuk rute Makassar ini lebih banyak inbound-nya ya. Pertama untuk warga-warga mungkin yang merantau di luar dari Makassar untuk kembali pulang itu mungkin startnya puncaknya di H-7 sampai hari Lebaran, dan sebaliknya arus baliknya keluar Makassar itu biasanya dari hari Lebaran sampai H+7. Nah kami sih sudah menyiapkan
posko di Bandara Hasanuddin untuk membantu semua pemudik yang menggunakan Garuda Indonesia. Selain penambahan rute dan posko, aspek tarif tiket juga menjadi perhatian pemerintah, di mana maskapai wajib mematuhi regulasi tarif yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjaga keterjangkauan harga tiket bagi penumpang. Andi Putri Najwa, Andrea Ririn Karina, Onhas TV. Pemirsa, Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdus Safa MA, menyebut jika malam Lailatul Qadar merupakan anugerah yang diberikan kepada umat Islam. Ia pun menganjurkan untuk meningkatkan ibadah dengan ikhlas di setiap malam di akhir Ramadan untuk meraih Lailatul Qadar. Lailatul Qadar merupakan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Lailatul Qadar terjadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan dengan keutamaan pahala ibadah selama 83 tahun. Namun, masih banyak umat Islam yang berspekulasi tentang kapan malam ini terjadi. Sehingga para ulama mengingatkan agar umat Islam tidak hanya fokus pada malam tertentu saja, tetapi senantiasa meningkatkan ibadah di 10 malam terakhir Ramadan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdus Safa MA, menganjurkan untuk selalu meningkatkan ibadah setiap malam tanpa menunggu malam tertentu. Dan siapapun yang beribadah dengan ikhlas di malam Lailatul Qadar akan mendapatkan keberkahannya. Menurut Kiai Najamuddin, Lailatul Qadar merupakan anugerah yang diberikan kepada umat Islam sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa di akhir puasa Lailatul Qadar? Karena Lailatul Qadar ini bukan hadiah biasa dari Allah. Besar sekali. Oleh sebabnya yang diberikan yang bersungguh-sungguh. Pak Profesor Kurais memberikan contoh. Misalnya presiden mau datang, semua orang berbaris kan. Semua orang berbaris, tapi ada berbaris menjemput presiden. Tapi ada berhasil jabat tangan presiden, ada yang tidak. Begitu perumpamannya Lailatul Qadar. Ada yang dapat, ada yang tidak. Kiai Najamuddin pun mengajak umat Islam untuk memperbanyak doa, terutama doa meminta ampunan yang diajarkan Rasulullah SAW, yang lafaznya adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwaf anni. Selain itu, agar mendirikan sholat 2 rakaat dan membaca surah Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Guru Besar Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin ini pun mengingatkan pesan Rasulullah SAW bahwa celakalah seseorang yang telah melakukan bulan Ramadan tetapi tidak mendapatkan ampunan atas dosanya. Sehingga dalam momentum Lailatul Qadar ini, ia mengajak umat Islam untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andrea Ririn Karina, Unhas TV. Metode hisab dan Rukyatul Hilal digunakan untuk menentukan awal bulan dalam tahun Hijriah, termasuk menentu 1 Syawal sebagai Hari Raya Idul Fitri. Bagaimana cara kerja dua metode ini dan perkiraan waktu Idul Fitri 1446 Hijriah? Berikut penjelasan Ketua Majelis Ulama Indonesia Sulsel, Profesor Dr. Kiai Haji Najamuddin Abdus Safa MA. Jadi sekarang saya mau memperlihatkan cara kerjanya masing-masing kedua metode, baik yang ru'yah maupun hisab. Sekarang kita mulai kepada ru'yah. Yang ru'yah itu dalilnya, cara kerjanya sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yatihi. Nah, ini ada kata-kata ru'yah. Berasal dari kata ra'a dalam bahasa Arab, ra'a. Ini dalam bahasa Arab, ra'a punya arti dua. Melihat secara langsung dan melihat bukan secara langsung dengan hati. Oleh sebabnya dalam bahasa Arab dikatakan ra'a basariyah dan ada ra'a qalbiyah. Ra'a basariyah melihat langsung. Ra'a qalbiyah melihat hati, bukan melihat langsung. Artinya ilmu, keyakinan, persangkaan, itu. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, jadi, kapan ra'a basariyah, kapan ra'a qalbiyah? Kan di sini mengatakan, ra'a akan melihat. Berpuasa karena melihat bulan, berbukalah karena melihat bulan. Nah,
Yang mana dimaksud di sini Nabi? Nah, kita melihat kaidah bahasa Arab mengatakan ra'a itu kalau satu maf'ulnya, satu penderitanya, maka ra'a basariyah, melihat langsung. Kalau lebih dari satu, maka melihat secara hati atau secara ilmu. Sekarang kita melihat dalilnya. Liru'iyatihi wa liru'iyati. Berapa maf'ulnya atau penderitanya? Hanya satu. Kemudian dipertegas dengan akhirnya hadis mengatakan kalau mendung, tiga-tiganya ini hadis, kalau mendung sempurnakan, artinya sehingga tidak melihat bulan, sempurnakan semuanya. Jadi seandainya misalnya sekiranya sudah ada bulan tapi tidak ada yang melihat, disuruh kita sempurnakan. Ini oleh pemahamnya sini. Jadi oleh sebabnya itu ulama fikih mengatakan wujubus shaumi wal iftari ru'yatul hilal. Yang mewajibkan berpuasa dan mewajibkan berlebaran melihat bulan. La biwujudi al-hilali. Bukan karena adanya bulan. Karena ada kemungkinan kok mendung kan. Ada kemungkinan bulan sudah ada. Tapi tidak dilihat, Nabi katakan sempurnakan itu. Kalau yang metode hisab, bisa kita menentukan kapan puasa 1000 tahun yang akan datang, bisa. Dan yang 1000 tahun yang lalu kapan puasanya orang, bisa kita. Kan 14, 6. Nah, ini tahun masih 14, 46 tahun apa? Huruf tahun itu ada 8. Alif, Ha, Jim, Zai, Dal, Ba, Waw, Dal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Untuk menggampangkan dihafal, kita buat kalimat ahjazon, dabuwadon. Nah, ada 8. Jadi untuk ini tahun ini yang hijriah ini tahun apa ini? Apakah tahun Waw atau tahun Zail atau tahun Dal? Nah, sekarang bagaimana caranya? Ini tahun hijriah dibagi 8. Nah, bagi 8. 6, 0, 6, maka inilah sisanya. Nah, keserta kita bagi tahun hijriah bagi 8, sisanya ini dipakai menghitung mencari tahun hijriah, huruf tahun. Ini 6. Harus mulai dari waw. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau 0? Nah, di mana berapa kita ambil? Kalau terjadi di sini 0, maka diambil 8. Jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tahun ini tahun Zai. Ya? Kemudian untuk mencari mana awal bulan atau akhir bulan, awal bulan yang kita cari, yaitu nilai huruf tahun tambah nilai huruf bulan. Nah, sekarang bulan itu ada juga hurufnya 12. Zai, Ba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kan 12 bulan. Jadi kita Muharram, itu Muharram namanya huruf bulannya Zai. Safar, Muharram, Safar, Ba namanya bulan Ba. Kita cari Ramadan ini bulan berapa. Nah, kita hitungkan bulan Ramadan bulan 9. Karena untuk mencari hari yang kita cari, awal bulan, nilainya ini tambah nilainya huruf bulan. Bagaimana caranya nilai bulan ini? Nah, ada abjad. Ba, abjadun, hawaz. Abjad, hawaz. Berapa nilainya? Alif 1. Ini 1, ini 2. 7. H nilainya 5. Jadi 12. Nah, 12 untuk mencari hari kita menghitung 12 mulai hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. 12. Itu yang lalu pas kita mulai hari Sabtu. Nah, sekarang kita mau kapan lebaran?
Lebaran hari ya Syawal kan bulan 10. Zai. Tahunnya kan tahun Zai tadi 7. Jadi 7 tambah 7 sama dengan 14. Kita mulai hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Nanti Lebaran hari Senin menurut ini, menurut hisab itu. Menganut ya, tapi ini menganut juga ini, tapi ini bukan penentu akhir. Ini hanya sebagai alat bantu. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andra Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.